Matahari senja di langit Indonesia menyambut kedatangan pesawat jet pribadi itu dengan langit jingga yang pilu. Di dalamnya, Rafael dan Nathaniel duduk diam. Tak banyak kata yang terucap di antara mereka. Keheningan yang menggantung bukan karena habisnya topik pembicaraan, tapi karena beratnya beban di dada masing-masing. Sesekali Rafael mencoba memecah hening dengan candaan kering. Kau yakin kita nggak ketukar pesawat pemulangan korban bencana? Ujarnya dengan senyum hambar. Nathaniel melirik sekilas, mengangguk pelan tanpa membalas. Bahkan Rafael yang biasanya nyaring dan flamboyan kini tampak seperti pria tua yang kehilangan arah di tengah keramaian. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, tak ada rasa lega seperti biasanya. Hanya nafas panjang, seperti menghembuskan rasa kehilangan yang masih belum sempat ditata. Mereka pulang ke rumah masing-masing, beristirahat, menenangkan diri. Tapi tidur malam itu tidak pernah benar-benar datang. Mata tertutup, tapi hati masih bergulat di lorong-lorong meledak itu. Di detik terakhir saat Leonard masih di dalam sana, bersama Darren dalam kobaran api yang memutuskan segala kemungkinan harapan. Keesokan harinya mereka bertemu kembali. Kali ini bukan untuk menyusun strategi, bukan juga untuk berperang, tapi untuk menjalani misi paling menyakitkan dari semuanya, yaitu mengatakan yang sebenarnya kepada Alia. Rumah Nathaniel terasa lebih sepi dari biasanya. Alia duduk di ruang tengah, memegang liontin emas yang Leonard titipkan. Dia belum tahu apapun, wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya penuh gelisah. Rafael dan Nathaniel saling melirik, siapa yang akan bicara? Rafael akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Alia, suaranya serak. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Alia menegakkan punggung. Leonard baik-baik saja kan? Rafael diam, tatapannya turun ke lantai. Nathaniel menunduk. Alia mulai menggigit bibir bawahnya, tubuhnya mulai menegang. Di Eropa Timur, Rafael mulai bicara pelan. Kami berhasil menemukan Darren, tapi tempat itu sudah dipasangi bom. Semua orang keluar, tapi Leonard, dia... Nafas Alia tercekat. Dia memilih tinggal. Dia menghadapi Darren sendirian. Dan bom itu... Alia terhuyung. Nathaniel sigap menahan tubuhnya yang nyaris roboh. Tangis tertahan pecah begitu saja dari matanya. Rafael mendekat, ingin berkata lebih banyak, tapi tak sanggup. Ia hanya memegangi bahunya pelan. Alia jatuh berlutut, menggenggam leontin di dadanya erat-erat. Air matanya jatuh menetes ke lantai marmer. Mulutnya gemetar dan hanya satu kalimat yang keluar lirih dari bibirnya. Kemana kau, Leonard? Kau sudah berjanji akan mengambil kembali liontin ini. Malam pun datang tanpa suara. Bintang di langit seakan enggan untuk muncul. Dan di sudut rumah itu duduklah seorang wanita muda dengan luka yang tak bisa dijahit waktu. Liontin itu kini bukan sekedar perhiasan. Ia telah menjadi janji yang menggantung tanpa kepastian. Dan malam itu pun menjadi malam yang paling sunyi dalam hidup Alia. 3 hari setelah kabar buruk itu mengguncang dunianya, Alia tak pernah benar-benar meninggalkan ranjang kecil di kontrakannya. Cahaya matahari yang biasanya dia buka lebar-lebar kini dibiarkan terhalang tirai tipis yang mulai kusam. Ruangan itu remang sepanjang hari, seolah ia sedang menciptakan malam abadi di dalam kamarnya sendiri. Karena siang hari terasa terlalu menyakitkan, terlalu nyata, terlalu hidup. Sementara dirinya sendiri hampa, beku, dan mati rasa. Tubuh Alia terbaring di sisi kiri tempat tidur, membelakangi dunia. Matanya terbuka, tapi tidak terlihat. Sesekali ia berkedip, sesekali ia menghela nafas. Tapi selebihnya dia hanya diam, seperti boneka porselen yang kehilangan nyawanya.
Liontin emas itu masih menggantung di lehernya, sesekali tergenggam erat oleh jemari kurus yang tak punya tenaga. Ia menggenggamnya seperti menggenggam sisa-sisa nafas Leonard, atau harapan yang makin hari makin lenyap dari nadi dan hatinya. Tubuhnya mengecil, nafsu makannya hilang. Bahkan ketika Burini membawakannya sup hangat yang biasa ia sukai, ia hanya menatap sendok tanpa menyentuhnya. Mulutnya tak sanggup menelan apapun, rasanya seperti menelan batu. Bahkan air pun ia minum dengan terpaksa. Burini datang setiap hari, tak banyak bicara. Ia tahu saat ini Alia tidak butuh patuah atau dorongan. Ia hanya butuh seseorang yang duduk diam di sampingnya, memastikan dirinya belum benar-benar ditinggalkan dunia. Kadang Burini membaca buku di sudut kamar atau hanya merapikan baju-baju Alia yang tak pernah disentuh selama 3 hari. Tapi yang paling sering dia lakukan adalah memberi makan si Kumis, kucing yang kini makin rewel dan gelisah. Si Kumis sering naik ke atas ranjang, mencoba meringkuk di dekat Alia, mendorong kepalanya ke tangan gadis itu, mengeong pelan seolah ingin berkata, "Hei, aku masih ada di sini." Namun Alia tetap diam. Kadang tanpa suara air mata Alia mengalir, bukan karena menangis histeris, tapi karena tubuhnya sudah terlalu penuh dengan luka hingga hanya bisa diam sambil membiarkan air mata jatuh sendiri. Pada malam hari, saat hujan rintik mulai mengetuk jendela, Alia kadang bicara pada dirinya sendiri. Suara lirih yang nyaris tak terdengar. "Leonard, kamu di mana?" Lalu senyap lagi. Terkadang ia menarik liontin itu ke bibirnya, menciumnya. Ia memeluknya erat seperti bayi kecil yang takut ditinggalkan ibunya. Wajahnya masih cantik, tapi kini pucat. Matanya yang dulu penuh cahaya kini kosong, tak ada binar. Burini pernah mencoba menyarankan Alia untuk keluar, berjalan-jalan sebentar ke taman dekat kontrakan. Tapi Alia hanya menjawab dengan suara lemah, "Kalau aku keluar, takutnya dia datang dan aku nggak ada di sini. Takutnya dia pulang dan aku nggak nungguin dia." Dan sejak itulah Burini berhenti membujuk. Ia hanya duduk di sana menjadi saksi diam dari luka seorang wanita muda yang sedang berduka, sambil berharap bahwa waktu, entah bagaimana caranya, bisa menjahit luka itu pelan-pelan. Karena untuk sekarang Alia benar-benar sedang hilang, tidak secara fisik tapi jiwanya tertinggal di lorong itu, di bawah langit Eropa Timur, bersama pria yang pernah berjanji akan kembali demi liontin kecil di lehernya. Pagi itu, di langit di luar jendela tampak samar-samar cerah. Awan tipis menggantung dan angin sejuk menerobos celah ventilasi, menggerakkan tirai kamar Alia dengan lembut seperti angin membangunkannya dari mimpi panjang yang menyakitkan. Alia membuka matanya perlahan, hari keempat, tapi rasanya tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Masih kosong, masih berat, masih seperti hidup dalam lorong gelap tanpa ujung. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Samar-samar ia mendengar suara, bukan suara angin ataupun suara hujan, tapi suara gesekan, suara benda-benda yang dipindahkan, suara sapu mengenai lantai, suara kursi yang ditarik dengan pelan, dan ada juga suara ember berisi air yang diseret perlahan. Alia terdiam, suara itu berasal dari kontrakan sebelah, tepatnya dari kamar yang dulu Leonard sewa selama ia tinggal di Indonesia. Kamar yang selama ini dibiarkan kosong setelah Leonard kembali ke Eropa dan tragedi itu pun terjadi. Kamar yang Alia hindari pandangannya karena terlalu banyak kenangan di sana. Terlalu banyak bayangan tawa, keisengan, dan aroma mie instan buatan CEO keras kepala itu. Dengan langkah pelan, Alia bangkit dari tempat tidur. Kakinya terasa lemah, tapi ia paksakan untuk bergerak. Setiap langkahnya terasa seperti menyeret sekeping hatinya yang masih rapuh. Ia membuka pintu kamar perlahan, lalu berjalan menyusuri lorong kontrakan kecil itu. Semakin dekat ke kamar Leonard, suara itu semakin jelas. Dan ketika ia sampai di depan pintu yang terbuka itu, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, Burini.
Perempuan parubaya itu sedang membungkuk, mengenakan sarung tangan karet, mengelap meja kecil yang dulu sering dipakai Leonard untuk menulis ataupun sekedar menaruh makeup. Ada sapu di pojok ruangan, kain pel yang sudah basah, dan botol pembersih di lantai. Ruangan itu sedang dibersihkan, disegarkan kembali setelah berbulan-bulan kosong. Alia berdiri membeku di ambang pintu. Seketika harapan kecil yang tadi sempat muncul di dadanya bahwa mungkin Leonard yang kembali, bahwa mungkin dia sedang bersiap mengejutkannya, langsung hancur seperti kaca retak yang disentuh jari. Itu bukan Leonard, itu hanya Burini. Kekecewaan yang membungkam selama ini tak bisa lagi ditahan. Mata Alia yang semula kering perlahan mengenang. Lalu tangis itu pecah begitu saja, seperti air bah yang selama ini tertahan di bendungan luka. Ia jatuh berlutut di ambang pintu, memegangi dinding, menangis jadi-jadinya. Burini terkejut. Ia segera berlari kecil, meninggalkan lap basah yang masih meneteskan air, lalu memeluk Alia dengan erat, seerat yang bisa ia lakukan. Dipelukannya gadis itu seperti anak kandungnya sendiri. Seolah-olah dengan pelukannya ia bisa memindahkan beban Alia ke dalam hatinya yang lebih tua dan lebih kuat. Alia menangis di dada Burini, tangis yang lama, tangis yang dalam. Tidak hanya karena kekecewaan, tapi karena ia merasa begitu sendiri, karena ia merindukan seseorang yang belum tentu kembali. Sudahlah nak, sudah ya, sabar, sabar ya, bisik Burini dengan pelan, mengelus lembut kepala Alia yang kini terisak tanpa kendali. Saya kira dia pulang, Bu, gumam Alia di sela tangisannya. Saya tahu nak, saya tahu, jawab Burini. Suaranya pun mulai bergetar, tapi ia menahan air matanya karena sekarang bukan saatnya untuk menangis bersamaan. Sekarang saatnya menjadi sandaran. Kamar ini memang masih disewa, jadi saya bersihkan aja. Siapa tahu nanti dia akan datang kan, kita harus siap-siap menyambut dia pulang. Alia hanya menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar pelan. Ia tahu, itu mungkin hanyalah harapan kosong, tapi ia tidak ingin membantah karena itu satu-satunya yang tersisa, yaitu harapan. Dan di tengah pelukan Burini, di tengah tangis yang belum reda, Alia akhirnya mengizinkan dirinya untuk sedikit bernafas. Hanya sedikit, karena meski hatinya belum sembuh, ia tahu ia tidak sendirian. Dan mungkin suatu hari nanti liontin itu akan kembali kepada pemiliknya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam kelam itu. Malam ketika liontin menjadi satu-satunya bukti bahwa Leonard pernah ada dan pernah berjanji untuk kembali. Hari-hari pertama penuh dengan kesunyian, tetapi waktu seperti biasa tak pernah berhenti menuntun manusia untuk melangkah. Meski terseok, Alia dengan segala luka yang masih menggantung di dadanya, akhirnya memilih untuk tidak terus-menerus terjebak dalam duka. Ia memilih untuk berdamai meski tidak melupakannya. Pagi itu matahari Belanda menyinari trotoar dengan sinar hangat yang tipis. Alia berdiri di depan cermin, merapikan apron yang masih kaku karena baru pertama kali dipakainya. Kafe tempatnya bekerja tidaklah besar, tapi cukuplah hangat dan ramai. Letaknya di ujung jalan kecil dekat taman kota, dengan jendela lebar yang memantulkan langit biru. Wajah Alia masih menyimpan sisa-sisa luka. Bukan luka yang tampak, tapi bayangan kehilangan yang belum benar-benar pulih. Matanya masih menyimpan kabut, senyumnya masih setengah hati, tapi langkah itu sudah jauh lebih tegas daripada sebelumnya. Bel baru saja berdentang ketika pintu kaca terbuka. Di pojok ruangan, sosok yang sudah sangat dikenalnya duduk dengan tenang, yaitu Nathaniel. Dengan gaya khasnya yang tenang, mengenakan jas hitam seperti biasa, duduk bersandar di pojokan kafe seperti sudah menjadi pemilik tempat itu. Alia mendekat perlahan, membawa menu dengan senyuman formal. Nathaniel menoleh dan tersenyum tipis, tatapan tajamnya melunak, lalu ia membuka suara. Ternyata putri kelas kepala ini sudah punya tekad yang keras juga ya. Seketika itu juga senyum kecil muncul di bibir Alia. Senyum yang nyaris tak terlihat tapi cukup untuk menjawab. Hidup harus berlanjut, ucapnya dengan pelan, dengan suara yang terdengar tenang namun menggetarkan. Di balik suaranya, mata itu masih berkaca-kaca, air mata yang tertahan seperti genangan hujan yang belum jatuh.
Nathaniel tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap Alia, penuh rasa hormat dan diam. Ia tahu betul perjuangan terbesar bukanlah ketika menghadapi bahaya, tapi saat memilih untuk tetap hidup ketika segalanya telah hilang. Dan saat suasana mulai hening, pintu kafe kembali terbuka. Suara sepatu kulit menghentak lantai kayu, dan gaya berjalan terlalu percaya diri, sosok dengan jaket kulit hitam, rambut acak berantakan, namun entah kenapa tetap tampak necis, masuk ke dan dengan ekspresi seperti pemeran utama film laga tahun 90-an, yaitu Rafael. Dengan senyum lebar dan gaya sok cool, dia berjalan ke konter lalu menatap Alia seakan sedang bermain film. Saya dengar ada kopi spesial nih hari ini, disajikan langsung oleh seorang pelayan paling kuat di kota ini. Alia mengerjap, senyum kecilnya bertambah sedikit. Ia tahu Rafael sedang menggodanya seperti biasa. Dan meski usahanya terdengar norak dan konyol, tujuannya selalu sama, membuat Alia tersenyum meski cuma sekejap. Maaf, kopi spesial hanya untuk pelanggan yang tidak sok ganteng, jawab Alia sambil melirik sinis tapi geli. Nathaniel menghela nafas panjang sambil menyandarkan kepalanya di kursi seolah berkata, "Tolong, jangan mulai lagi." "Tuh kan, itu dia. Kamu mulai balik nyolot, berarti kamu udah mulai sembuh," seru Rafael dengan nada setengah merayakan. Suasana yang tadinya sendu perlahan mencair. Alia menahan tawa, mencoba tetap profesional. Tapi di balik senyum formalnya ada rasa hangat yang mulai tumbuh kembali. Hangat yang sederhana, dari kebersamaan, dari perhatian, dan dari orang-orang yang masih memilih untuk tinggal di sisinya. Mereka bertiga duduk dalam diam sejenak, tapi bukan diam yang kosong. Diam yang mengandung makna, diam yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang pernah kehilangan dan memilih untuk tetap bertahan. Dan mungkin saat itu juga untuk pertama kalinya sejak kepergian Leonard, Alia merasa tidak benar-benar sendirian. Sore itu, langit mulai beranjak jingga, menyapu warna biru dengan gurat lembut keemasan yang hangat namun pelan-pelan menjinggakan udara. Angin menyusup perlahan dari sela-sela daun yang mulai gugur, dan seperti biasa, Alia terus bersiap mengenakan rompi petugas kebersihan, sepatunya yang mulai aus, dan sapu panjang di tangan kirinya. Di taman kota yang tenang itu, suara gesekan sapu menyapu kerikil terdengar pelan, ritme yang khas ritme pekerja keras. Namun hari itu berbeda. Di sudut taman berdirilah seseorang dengan postur tinggi, mengenakan seragam kebersihan dengan terlalu rapi dan juga bersih untuk ukuran pekerja lapangan. Kacamata hitam bertengger di hidungnya dan rambutnya yang ditata ke belakang tetap aja tampak seperti baru keluar dari pemotretan majalah. Iya, Nathaniel. Dengan tangan kanan yang memegang penjepit sampah dan tangan kiri yang menenteng karung orange, ia berdiri gagah seperti hendak menyelamatkan dunia dari serangan plastik bekas minuman. "Lihat ini," katanya sambil memungut bungkus permen lalu memasukkannya ke dalam kantong dengan gaya dramatis. "Aku sudah mahir kan sekarang?" Alia mengangkat alis, setengah kagum, setengah geli. Nathaniel mengedip. "Kamu tahu, rumah yang kamu tinggali di Belanda itu semua aku yang bersihin sendiri loh, lantai kamar mandi sampai langit-langit dapur." Alia tertawa pelan, menggeleng pelan. "Kamu sombong banget sih." "Bukan sombong," jawab Nathaniel sambil memungut daun kering dengan gaya angkat beban. "Ini bukti bahwa aku tuh bukan cuma CEO, aku tuh juga petugas kebersihan bersertifikat internasional." Alia pun menutupi senyumnya dengan tangan. Di tengah sore yang ringan itu, ada kehangatan kecil yang singgah, tak terlalu mencolok tapi ya menenangkan. Malam pun tiba, langit telah gelap dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Setelah pekerjaan selesai, seperti ritual harian mereka, keduanya duduk di bangku kayu warung bakso langganan, tempat di mana uang 50.000 bisa membeli kebahagiaan dalam 5 mangkok. Uap dari semangkok bakso mengepul naik seperti kabut tipis, dan kehangatan kuahnya menjadi pelipur letih setelah seharian menyapu daunan. Nathaniel menyesap kuah bakso, lalu meletakkan sendoknya perlahan. Ekspresinya tak berubah, tetap tenang, tapi nadanya kali ini sedikit lebih dalam.
Aku akan pergi, Alia. Alia menoleh. Alisnya terangkat sedikit. Kemana? Desa kecil di luar kota. Tempatnya tenang. Aku ingin mulai sesuatu yang baru dengan Mila. Alia diam sejenak. Tak ada reaksi keras dari wajahnya. Hanya tatapan yang terjaga. Aku juga mau menyelesaikan skripsiku. Nathaniel menambahkan sambil tertawa pelan. Yang sudah sekian tahun tertunda. Kalau aku gak ngelarin sekarang, kayaknya bakal jadi legenda horor pribadi deh. Alia menatapnya, kali ini lebih lembut. Jadi langganan kopi pojok kafe bakalan hilang dong untuk beberapa tahun. Tanyanya setengah bercanda, setengah menahan haru. Nathaniel tersenyum. Sepertinya ya begitu. Tapi ini momen yang tepat, Al. Kita pernah kehilangan, kita pernah hancur. Tapi hidup gak pernah nunggu kita untuk benar-benar siap. Jadi aku memilih untuk mulai sesuatu yang baru dari nol. Alia mengangguk pelan. Ada kegaguman yang jujur di matanya. Ia tahu betul betapa susahnya memulai kembali dari nol, dan Nathaniel dengan segala kerumitan dan karakternya sudah mengambil langkah besar itu. Malam pun semakin larut, angin mulai menggigit kulit, tapi Nathaniel masih dengan setia mengantar Alia sampai ke kontrakan. Di depan pintu yang catnya mulai memudar itu, mereka berhenti. Alia menoleh memandang Nathaniel dengan senyum yang lembut. Terima kasih ya untuk semua yang kamu lakukan. Nathaniel membalas tatapannya. Lalu mengangguk. Kamu juga, Alia, kamu sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Leonard pasti bangga. Alia menunduk sedikit, namanya masih membuat dadanya bergetar. Nathaniel tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berjalan pergi dengan pelan, menyisakan jejak langkah yang hening. Malam menyelimuti jalanan dengan dingin, tapi di hati Alia ada sesuatu yang menghangat kembali, meskipun itu samar. Hari itu bukan hanya tentang perpisahan, tapi tentang keberanian untuk hidup kembali. Sudah sebulan penuh sejak malam di mana Nathaniel mengantar Alia pulang, dan sejak saat itulah hari-hari terasa berjalan lambat. Meskipun detik di jam tak pernah berhenti berdetak, hidup kembali ke rutinitasnya. Menyajikan kopi, menyapu taman, sesekali tertawa di antara keheningan. Meski di dalam hati Alia tahu ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Liontin di lehernya masih tergantung, menjadi satu-satunya pengingat yang paling nyata akan janji yang belum ditepati. Malam itu langit terlihat biasa saja, tak ada tanda-tanda keajaiban, tak ada bintang jatuh, hanya sunyi dan lampu lorong yang berkedip pelan. Alia baru saja selesai mencuci muka, hendak berbaring dan menutup matanya untuk tidur. Tapi lalu ada suara tok tok tok. Ketukan pelan di pintu membuat Alia diam. Alisnya mengernyit. Jam sudah hampir lewat tengah malam. Siapa yang datang? Dengan langkah hati-hati ia berjalan ke pintu. Mungkin Bu Rini atau Rafael dengan kejutan tengilnya. Tapi firasat di dadanya berkata lain. Ketika ia membuka pintu, dunia seperti berhenti sejenak. Di balik pintu berdirilah sosok yang begitu ia kenal, namun begitu tak ia percayai bisa benar-benar ada di sini. Ya, Leonard. Tubuhnya sedikit lebih kurus, pipinya tirus, dan wajahnya menyimpan bekas luka halus yang hampir sembuh. Tapi mata itu, mata tenang penuh misteri, dan senyum kecil di sudut bibirnya, itu tak berubah. Alia terdiam, mulutnya terbuka, matanya membelalak, seolah otaknya tak mampu memproses apa yang dilihatnya. Jantungnya berdetak sangat cepat, seolah hendak keluar dari dadanya. Leonard? Suaranya serak, seperti keluar dari lorong yang penuh debu kenangan. Leonard tersenyum, senyum haru dan sedikit gemetar. Dan saat itu, tanpa pikir panjang, Alia langsung memeluknya, peluk yang begitu erat, begitu penuh tangis yang selama ini ia tahan. Tangis yang menumpuk dari malam-malam penuh kehilangan. Dari harapan yang nyaris padam. Dari kesedihan yang ia pendam sendiri di bawah selimutnya setiap malam. Leona tak berkata apa-apa, hanya memeluknya balik. Menundukkan wajahnya ke pundak Alia. Menahan rasa yang membuncah di dadanya sendiri. Kamu gila. Alia setengah menangis, setengah memukul dadanya. Kenapa kamu gak bilang kamu hidup?
Kenapa kamu bikin aku menunggu sampai segila ini? Leonard tertawa pelan. Maaf, aku benar-benar ingin bilang, tapi waktu itu aku nyaris mati. Mereka duduk di sofa kontrakan kecil itu, dan Leonard mulai bercerita tentang ledakan itu, tentang bagaimana ia diselamatkan oleh salah satu anak buah Pascal yang ternyata kembali masuk ke reruntuhan setelah bom meledak karena merasa ada sesuatu yang tertinggal, tentang bagaimana tubuhnya ditemukan nyaris tak bernyawa, tulang rusuknya patah, nafasnya tersengal, ia dibawa ke tempat yang aman, dirawat dalam diam. Butuh waktu berminggu-minggu sebelum aku sadar penuh, ucap Leonard sambil menatap langit-langit, dan lebih lama lagi untuk bisa berdiri lagi. Kenapa Rafael dan Nathaniel nggak bilang? Alia kesal, matanya berkaca-kaca lagi. Leona tersenyum kecil. Karena aku minta mereka jangan. Aku nggak mau kamu datang melihat aku waktu itu. Setengah mati, penuh perban, nggak bisa ngomong. Aku takut kamu tambah terluka. Alia menunduk, marahnya pelan-pelan mereda, diganti oleh rasa lega yang begitu dalam. Malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya senyum Alia benar-benar muncul dari hatinya, bukan senyum palsu di balik pekerjaan, bukan senyum untuk menyembunyikan luka, tapi senyum penuh cahaya yang datang dari kembalinya sesuatu yang sangat ia tunggu. Kamu harus tidur, kata Leonard sambil mengusap rambut Alia. Besok kamu kerja. Aku nggak bisa tidur, saut Alia dengan mata basah. Gimana caranya aku bisa tidur setelah ini? Leonard tertawa pelan, dan dalam kehangatan itu waktu seakan berjalan lambat. Mereka bicara sampai larut tentang segalanya, tentang Leontin, tentang rasa, tentang kehilangan, dan keberanian untuk kembali. Dan ketika pagi menjelang, meski mata masih berat, Alia tetap bangkit, mengenakan seragam kerjanya, tapi kali ini dengan langkah yang berbeda, langkah yang lebih ringan, dengan hati yang lebih utuh. Karena malam itu, cinta yang ia kira telah hilang ternyata kembali, tepat di depan pintunya. Pagi hari menyapa dengan lembut, membawa angin segar yang meniup tirai jendela kecil kontrakan Alia. Di dalam, suasana tak lagi suram dan penuh bayang-bayang duka. Hari ini bukan hari biasa, bukan pagi yang dijalani dengan hati berat dan senyum yang dipaksakan. Hari ini Alia bersiap untuk sesuatu yang sejak lama hanya bisa ia bayangkan, sebuah kencan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia berdiri di depan cermin, bukan hanya untuk memastikan dirinya terlihat pantas, tapi untuk mencintai bayangannya sendiri. Rambutnya diikat setengah, sederhana tapi manis. Baju yang ia kenakan bukan baju yang mahal, tapi yang merapikannya dengan penuh semangat. Ada rona merah muda di pipinya, bibir yang tersenyum tanpa perlu dipaksakan, dan mata yang bersinar seperti fajar pertama setelah badai panjang. Di luar, Leonard sudah menunggu, masih dengan gaya cueknya, jaket hitam kesayangannya, dan senyuman yang selalu terasa seperti rumah bagi Alia. Tapi kali ini dia membawa bunga, mawar kecil yang dibungkus dengan koran bekas, dan Alia tertawa melihatnya. Mawar? Cuma ini yang gak bikin aku kelihatan terlalu romantis, jawab Leonard sambil menyeringai. Mereka pergi ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, sebuah danau kecil di pinggiran kota, tersembunyi di balik pohon rindang dan jalan setapak berbatu. Airnya tenang, pantulannya seperti cermin memantulkan langit biru yang bersih dari awan. Di tepi danau, mereka duduk berdampingan, kaki menyentuh air, berbagai cerita dan diam yang tak canggung. Kadang Alia tertawa terbahak, kadang Leonard menatapnya lama, seolah ingin merekam wajah itu selamanya. Hari berlalu pelan, dan ketika malam pun tiba, mereka kembali ke kontrakan. Perut keroncongan, dan menu istimewa malam itu adalah mie instan. Seperti hari-hari biasa, hanya kali ini dengan dua tangan yang saling membantu. Alia menuangkan air panas, Leonard memecahkan telur dan mengguyurkannya perlahan ke dalam panci. Jangan kebanyakan bumbu, kata Alia. Jangan sok jadi chef deh.
Leonard membalas, mereka makan bersama di lantai tanpa alas mewah, hanya bantal duduk dan tawa, cahaya lampu kuning temaram, suara jangkrik dari luar jendela, dan pelukan kecil sesekali di sela percakapan. Dan malam itu hangat, sederhana, dan penuh kehidupan. Meski kehidupan tidak pernah benar-benar baik dan kejutan selalu aja ada, kita tahu rintangan bisa muncul tanpa diduga dan hari esok tak selalu bersinar. Tapi kali ini kami siap untuk menjalani semuanya bersama. Di sebuah pesta mewah yang berkilauan dengan lampu kristal dan denting gelas anggur, Rafael berdiri di tengah keramaian. Setelan jas hitamnya sempurna, rambut disisir ke belakang, dan kacamata hitam bertengger di hidungnya, padahal itu sudah malam. Selebriti wanita cantik tertawa di sekelilingnya, menggoda, menyodorkan gelas untuk bersulang, tapi Rafael dengan gaya tengil khasnya tetap kalem dan mempesona. "Kamu kayak nggak punya beban hidup, Raf," ujar salah satu wanita. "Aku? Bebanku udah pindah negara," jawabnya sambil mengangkat gelas menyeringai kecil. "Sekarang hidup tinggal nunggu film dokumenter gue aja." Tawa meledak di sekelilingnya, tapi dalam hatinya ada bagian yang tenang karena seseorang yang dulu ia pikir telah pergi ternyata kembali. Dunia belum selesai, tapi untuk malam ini ia memilih untuk merayakannya. Di sisi lain dunia, di sebuah desa kecil yang sunyi di dataran tinggi, kabut pagi menyelimuti tanah dan suara burung mengiringi sinar matahari pertama yang menyusup lewat celah-celah jendela kayu. Di teras rumah sederhana, Nathaniel duduk dengan jaket wol, segelas teh panas di tangannya, buku terbuka di pangkuannya, dan senyum hangat menghiasi wajahnya. Dari halaman terdengar tawa kecil dan suara kaki-kaki mungil berlarian. "Paman Nat, lihat, aku bisa nangkep kupu-kupu." Mila, seorang anak perempuan berumur 5 tahun, rambutnya pirang keemasan dan dikepang dua, berlari ke arahnya sambil mengacungkan tangan kecilnya ke udara. Nathaniel tertawa, menurunkan buku, lalu mengangkat Mila dan mendudukkannya di pangkuannya. "Kupu-kupu yang kamu tangkap pasti takut karena kamu cantik banget." Mila tertawa geli, lalu menunjuk ke arah nenek mereka yang sedang menyapu halaman. "Nenek bilang kamu pinter, tapi males ngerjain skripsi." Nathaniel menangis, dia pura-pura cemberut. "Nenek pengkhianat." Suasana rumah itu tenang, sederhana, penuh tawa anak kecil dan aroma rumput basah. Jauh dari segala kerusuhan yang pernah ada, dan Nathaniel tahu itu adalah awal dari kehidupan yang baru, pelan dan damai. Dan di kota itu, di sebuah kontrakan kecil, Alia tertidur di sofa, wajahnya damai. Senyumnya menggantung di sudut bibir, kepala bersandar di bahu Leonard yang masih terjaga dengan mata setengah mengantuk, membolak-balikkan halaman buku yang bahkan tidak benar-benar ia baca. Liontin yang pernah menjadi simbol luka dan kehilangan kini tergantung kembali di leher Leonard, bukan hanya sebagai janji yang ditepati, tapi sebagai tanda bahwa mereka telah kembali pada kehidupan. Leonard menatap Alia sebentar, mengusap rambutnya dengan pelan, lalu berbisik di antara gumamnya malam. "Besok kita mulai lagi hidupnya bareng-bareng."